Bima, pemuda miskin dipaksa menikahi janda tua demi ibunya yang sekarat. Terperangkap dalam sumpah yang mengikat jiwanya. Akankah ia menemukan jalan keluar dari jeratan takdir yang kejam ini? Atau justru kehilangan segalanya, termasuk dirinya sendiri? Udara lembab yang pekat, menusuk hingga ke tulang, seolah membawa serta aroma putus asa. Itulah yang selalu Bima rasakan setiap kali ia melangkah masuk ke rumah sakit. Tempat ibunya terbaring lemah. Ibunya, Kartini, yang selama ini menjadi pilar utama dalam hidupnya, kini hanya bisa terbatuk-batuk, napasnya tersengal, mengidap penyakit langka yang menggerogoti setiap sendi kehidupannya. Diagnosis dokter yang diucapkan dengan nada datar, namun penuh keprihatinan, bagai vonis mati yang menohok telak. Hanya pengobatan super mahal di luar negeri, Mas, yang bisa memberikan harapan. Ruang tunggu rumah sakit terasa seperti penjara, mencekik Bima dengan bau antiseptik yang menusuk hidung dan tatapan iba dari perawat serta pengunjung lain. Tatapan-tatapan itu, bagi Bima, adalah cerminan dari ketidakberdayaannya. Bima adalah pemuda gigih, pantang menyerah. Ia punya mimpi besar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, membangun masa depan yang cerah, dan membawa ibunya keluar dari lingkaran kemiskinan yang membelenggu mereka sejak ia kecil. Demi impian itu, ia rela bekerja keras, siang dan malam, tanpa kenal lelah. Dari buruh serabutan di pasar, mengangkat kareng-kareng beras, yang beratnya nyaris 2 kali lipat tubuhnya, hingga menjadi pengantar barang dengan sepeda usang yang bannya sering bocor. Ia menerima apa saja, asalkan ada uang yang bisa ia bawa pulang. Namun, uang yang terkumpul, meskipun sudah dihemat mati-matian, bagai setetes air di lautan luas, jika dibandingkan dengan angka fantastis biaya pengobatan ibunya. Setiap lembar uang yang ia genggam terasa hampa, tak berarti di hadapan tagihan rumah sakit yang terus membengkak. Malam-malam Bima adalah rentetan doa yang tak putus. Di samping ranjang ibunya yang tipis, Bima selalu duduk bersimpuh, air mata membasahi pipinya, yang cekung, memohon mukjizat. Ia menggenggam tangan ibunya yang semakin kurus, merasakan suhu tubuhnya yang selalu hangat karena demam. Dan setiap batuk adalah irama menyakitkan yang mengikis habis harapannya. Rasa putus asa mencengkeramnya erat, meremas jantungnya hingga terasa nak. Ia melihat ibunya semakin pucat, bibirnya pecah-pecah, dan matanya yang dulu penuh semangat, kini meredup. Rasa tak berdaya itu melumpuhkannya, menghentikan setiap langkah maju yang ingin ia ambil. Di tengah badai kesulitan ini, ada satu cahaya yang tak pernah padam. Sari, kekasih Bima, seorang gadis desa yang sederhana namun berhati emas. Mendampingi Bima, memberikan dukungan moral yang tak ternilai harganya. Ia mencoba menguatkan Bima, memeluknya erat di tengah badai kesulitan. Bisikan-bisikan lembutnya menenangkan jiwa Bima yang kalut. Sari bahkan rela menjual perhiasan satu-satunya peninggalan almarhumah ibunya, sebuah kalung perak sederhana yang sangat berarti baginya, demi membantu Bima. Ia juga menawarkan diri untuk bekerja lebih keras, mengambil pekerjaan tambahan sebagai buruh cuci di rumah ramah tetangga, asalkan bisa meringankan beban Bima. Namun, semua upaya mereka terasa tak berarti. Setiap pengorbanan yang mereka lakukan, setiap tetes keringat yang mereka curahkan, terasa remeh di hadapan kenyataan. Angka-angka fantastis yang tertera di lembar perkiraan biaya pengobatan ibunya, seolah menertawakan mereka, mengejek kemiskinan mereka. Cita-citanya untuk kuliah, untuk membangun masa depan yang cerah, kini terasa jauh, panggang dari api. Yang ada hanyalah rasa sakit yang mendalam, ketakutan kehilangan satu-satunya keluarga yang ia miliki, dan frustrasi yang memuncak. Rasa frustrasi itu mencapai puncaknya suatu sore. Bima sedang duduk di samping ranjang ibunya, mencoba menyuapi bubur yang hambar. Ibunya menatap Bima dengan senyum lemah, seolah mencoba menenangkan Bima. Padahal, dialah yang paling menderita. Dialah yang harus menahan sakit setiap saat. Senyum itu, alih-alih menenangkan, justru semakin menusuk hati Bima. Bagaimana bisa ibunya tersenyum di tengah penderitaan yang begitu hebat? Bima menggenggam tangan ibunya yang kurus dan rapuh. Janji untuk menyelamatkan nyawa ibunya bergaung kuat dalam dadanya. Meskipun ia belum tahu bagaimana caranya, ia berjanji pada dirinya sendiri, pada ibunya, dan pada Tuhan, bahwa ia akan melakukan apa saja, apapun, bahkan jika itu harus mengorbankan seluruh hidupnya. Tekad itu menguat di tengah keputusasaan yang mencekik.
seolah bisikan dari takdir yang akan mengubah segalanya. Di tengah kegelapan yang menyelimuti hidup Bima, saat ia merasa seolah tarembang-ambing di lautan keputusasaan tanpa arah, si Surka Kaya, atau mungkin lebih tepatnya Fata Morgana, tiba-tiba muncul. Cahaya itu datang dalam bentuk sebuah tawaran. Tak terduga, sebuah uluran tangan yang terasa dingin, namun berpotensi menyelamatkan. Nyi Roro, janda tua kaya raya yang selama ini selalu diselimuti misteri, dan dikenal dengan tabiatnya yang eksentrik, tiba-tiba muncul di hadapan Bima. Desas-desus tentang kekayaannya yang melimpah ruah, dan kebiasaannya yang aneh sudah menyebar luas dari mulut ke mulut, di seluruh penjuru kampung. Rumahnya yang megah dan terkesan angker, terletak agak terpencil jauh dari keramaian desa, selalu diselimuti aura yang sulit dijangkau. Tak seorang pun benar-benar tahu dari mana kekayaannya berasal, atau mengapa ia memilih hidup menyendiri. Pertemuan pertama Bima dengan Nyi Roro terjadi di sebuah balai desa, tempat Bima sedang mencari pekerjaan tambahan. Apapun yang bisa menghasilkan uang. Bahkan sekadar membantu mengangkat karung beras di gudang. Nyi Roro, dengan sorot mata tajam yang seolah menembus jiwa, dan senyum tipis yang sulit diartikan, menghampiri Bima. Ia mengenakan kebaya sutra berwarna gelap, yang mencolok di antara kerumunan warga desa yang berpakaian sederhana. Gerak-geriknya anggun, namun aura misteriusnya begitu kuat, membuat siapapun enggan mendekat. Nak Bima, suaranya serak namun tegas. Aku dengar ibumu sakit keras. Bima terkejut. Ia tidak menyangka Nyi Roro mengenalnya, apalagi mengetahui kondisi ibunya. Sebelum Bima sempat menjawab, Nyi Roro melanjutkan. Aku bersedia menanggung seluruh biaya pengobatan ibumu. Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa basa-basi. Mata Bima membelalak. Seluruh, bahkan uang yang ia butuhkan untuk membawa ibunya berobat ke luar negeri, ia tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Nyi Roro kemudian menjelaskan tawaran itu dengan nada tenang, namun penuh penekanan. Sebagai gantinya, kau harus menikahiku dan hidup bersamaku selamanya. Dunia Bima terasa runtuh seketika. Tawaran ini bagai pisau bermata dua, yang tajamnya tak tertahankan. Di satu sisi, ada harapan untuk menyelamatkan satu nyawa yang sangat ia cintai. Di sisi lain, ia harus mengorbankan nyawanya sendiri, mengubur semua mimpinya dalam-dalam. Kata-kata menikahiku dan hidup bersamaku selamanya bergaung di telinganya. Menusuk jantungnya seperti duri tajam. Ia membayangkan Sari, kekasihnya, cinta sejatinya, dan masa depan yang telah mereka impikan bersama, kini harus terkubur dalam-dalam. Hatinya menjerit, menolak tawaran yang begitu menjijikan ini. Bagaimana bisa ia menyerahkan dirinya pada seorang wanita yang bahkan tidak ia kenal? Demi uang. Namun, bayangan wajah ibunya yang pucat, napasnya yang memberat, dan batuknya yang terus-menerus selalu menghantui. Suara hati kecilnya terus berteriak, mengingatkan Bima bahwa ini adalah satu-satunya jalan. Ia dilema, terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan dan memilukan. Memilih ibunya berarti mengorbankan Sari, dan memilih Sari berarti kehilangan ibunya. Nyi Roro tidak mendesak. Ia hanya menatap Bima dengan pandangan yang tak bisa ditebak, seolah tahu persis apa yang akan Bima putuskan pada akhirnya. Senyum tipisnya masih setia terukir, menambah aura misterius yang menyelimutinya. Malam itu, Bima tak bisa tidur. Ia mondar-mandir di kamarnya yang sempit dan pengap, memikirkan setiap konsekuensi dari keputusan ini. Setiap langkahnya di lantai kayu yang berderit, terasa seperti beban yang menghimpit jiwanya. Rasa benci dan jijik pada Nyi Roro mulai tumbuh, bercampur dengan rasa putus asa yang semakin membesar. Ia merasa Nyi Roro sedang mempermainkan hidupnya, memanfaatkan kelemahannya, menjebaknya dalam situasi yang tak tertahankan. Seorang wanita licik yang hanya ingin kepuasan pribadi di atas penderitaan orang lain. Begitu pikir Bima. Namun, suara hati kecilnya terus berteriak, memohon untuk diselamatkan. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan ibu, bisiknya pada dirinya sendiri, berulang kali, hingga kalimat itu menjadi mantra yang menumpulkan perasaannya. Akhirnya, dengan berat hati dan air mata yang tak terbendung, Bima membuat keputusan. Keputusan yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Keputusan yang akan mengorbankan segalanya demi satu-satunya orang yang ia sayangi, lebih dari dirinya sendiri. Keputusan Bima untuk menikahi Nyi Roro, bagai guntur di siang bolong, yang menghantam hati Sari. Kabar itu menyebar begitu cepat di desa, mengoyak ketenangan hubungan mereka.
dan meninggalkan luka menganga yang terasa perih. Air mata Sari mengalir deras, membasahi pipinya yang dulu selalu merona bahagia, kini pucat pasi karena kesedihan yang mendalam. Sari tak bisa menerima kenyataan ini. Cinta yang mereka bangun dengan susah payah, dengan janji-janji masa depan yang indah, kini harus kandas di tengah jalan, terenggut oleh takdir yang kejam. Bima mencoba menjelaskan situasinya, berusaha menenangkan Sari dengan kata-kata yang ia susun sekuat tenaga. Ini demi ibu, Sar, kau tahu, ini satu-satunya cara, bisiknya, suaranya parau menahan tangis. Namun, kata-katanya terdengar hampa di telinga Sari. Sari merasa dikhianati, meski ia tahu Bima melakukannya demi ibunya, demi nyawa yang sangat berharga. Hatinya hancur berkeping-keping, retak menjadi serpihan-serpihan yang tak mungkin disatukan. Kembali. Pertengkaran demi pertengkaran tak terhindarkan. Suara mereka meninggi, penuh emosi, menyisakan luka yang semakin menganga di antara keduanya. Bima juga merasakan pedih yang tak terkira. Setiap tatapan mata Sari yang terluka menusuk jantungnya, membuatnya merasa sebagai pecundang yang hina. Ia ingin sekali lari, membawa Sari pergi jauh, memulai hidup baru di tempat yang tak ada seorang pun mengenal mereka. Jauh dari semua masalah ini. Namun, ibunya adalah prioritas. Nyawa ibunya jauh lebih penting dari kebahagiaannya sendiri. Ia tahu ini adalah pengorbanan terbesar dalam hidupnya. Sebuah pengorbanan yang akan ia sesali seumur hidupnya. Di sisi lain, persiapan pernikahan dengan Nyi Roro berlangsung begitu cepat. Seolah wanita tua itu tak ingin memberi Bima kesempatan untuk berpikir ulang. Nyi Roro seolah tak peduli dengan kegusaran hati Bima, dengan luka yang ia torehkan pada pemuda itu. Ia hanya fokus pada detail upacara, memastikan semuanya sempurna sesuai keinginannya. Bima melihat Nyi Roro sebagai sosok yang dingin, tak punya empati, seorang manipulator ulung yang memanfaatkan keadaan. Pernikahan itu diadakan secara sederhana, tanpa kemeriahan yang biasa ada dalam pernikahan di desa. Tidak ada tawariang, tidak ada alunan musik tradisional yang merdu, hanya keheningan yang menyesakkan, dan bisikan-bisikan sumbang dari para tamu. Wajah Bima terlihat murung, matanya kosong, seolah jiwanya telah pergi entah kemana. Sementara itu, Nyi Roro mengenakan kebaya sutra berwarna emas yang mewah, dengan senyum tipis yang tak bisa diartikan. Senyum itu, bagi Bima, adalah sebuah kemenangan yang pahit. Hanya kerabat dekat dan beberapa tetangga yang hadir. Kebanyakan berbisik-bisik, mengolok-olok nasib malang Bima. Mereka memandang Bima dengan tatapan iba, bercampur rasa ingin tahu. Seolah ia adalah tontonan yang menarik. Setelah ijab kabul diucapkan, kata-kata sakral itu terasa seperti belenggu yang mengikatnya erat. Bima merasa jiwanya tercerabut dari raganya. Ia kini terikat pada seseorang yang ia benci, mengubur semua mimpinya sendiri, dan mengkhianati cinta sejatinya. Sebuah janji suci yang seharusnya membawa kebahagiaan, kini terasa seperti hukuman seumur hidup. Malam pertama pernikahan terasa mencekam. Bima dan Nyi Roro duduk terpisah di ruang tamu yang luas, diterangi rimeng-rimang lampu minyak. Tidak ada sepatah kata pun yang terucap di antara mereka. Atmosfer di rumah Nyi Roro terasa berat, diselimuti kesunyian yang menusuk. Hanya suara jangkrik dari luar jendela yang memecah keheningan. Bima hanya bisa menatap keluar jendela, ke arah langit malam yang gelap, memikirkan Sari dan masa lalu yang telah ia tinggalkan dengan paksa. Penyesalan menggerogoti jiwanya, namun ia tahu tidak ada jalan untuk kembali. Keputusan telah dibuat, dan ia harus menjalaninya, seberat apapun itu. Kehidupan Bima di rumah Nyi Roro adalah sebuah paradoks yang menyakitkan, sebuah penjara emas. Ia dikelilingi kemewahan yang tak pernah ia impikan seumur hidupnya. Kamar tidurnya lebih luas dari seluruh rumahnya dulu, perabotannya terbuat dari kayu jati mahal, dan hidangan yang tersaji di meja makan selalu berlimpah. Namun, semua itu terasa hampa, dingin, dan asing. Nyi Roro memperlakukannya dengan sikap dingin dan acuh tak acuh, seolah Bima hanyalah objek yang diperlukan untuk memenuhi syarat pernikahannya. Tidak ada kehangatan, tidak ada sentuhan, apalagi obrolan ringan. Mereka jarang berbicara, dan jikapun ada, percakapan mereka hanyalah sebatas kebutuhan sehari-hari yang paling mendasar. Suasana di rumah itu lebih mirip sebuah museum yang megah ketimbang sebuah rumah tangga Nyi Roro menghabiskan sebagian besar waktunya di perpustakaan pribadinya yang besar, dikelilingi buku-buku tebal yang berjejer rapi dari lantai hingga langit-langit. Kadang ia terlihat menulis sesuatu di lembaran perkamen kuno,
kadang hanya duduk termenung, menatap keluar jendela. Selain itu, ia juga sangat telaten mengelola kebun bunganya yang luas dan eksotis di halaman belakang. Kebun itu penuh dengan aneka ragam bunga yang jarang ditemukan di tempat lain, warnanya mencolok, namun keindahannya terasa sunyi. Nyi Roro jarang keluar rumah, dan setiap kali ia harus bepergian, ia selalu dikawal oleh beberapa pengawal setia yang berwajah dingin dan jarang bicara. Bima merasa seperti hantu di rumahnya sendiri. Sendirian di tengah kemewahan yang menyesakkan itu. Ia merindukan kesederhanaan rumahnya yang dulu. Tawa renyah ibunya, dan sentuhan hangat tangan Sari yang selalu menenangkannya. Setiap pagi, Bima pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya. Berita baik perlahan mulai berdatangan. Kondisi ibunya mulai membaik, batuknya berkurang, napasnya lebih teratur, dan sedikit demi sedikit, senyum mulai merekah di bibirnya. Semua ini berkat pengobatan mahal yang dibiayai oleh Nyi Roro. Rasa lega bercampur dengan rasa sakit hati yang tak terlukiskan melingkupi Bima. Ia tahu ibunya selamat, tapi ia telah membayar harga yang sangat mahal. Sebuah harga yang terasa lebih berat dari seluruh kekayaan Nyi Roro sekalipun. Di rumah, Bima mencoba beradaptasi, mencoba menemukan tempatnya, namun selalu gagal. Ia mencoba berbicara dengan Nyi Roro, mencoba memahami motif di balik pernikahan aneh ini, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya Nyi Roro inginkan darinya. Namun, Nyi Roro selalu menghindar, atau memberikan jawaban yang ambigu. Siala sengaja menetap diri. Semua akan jelas pada waktunya, Bima, atau ini untuk kebaikanmu, adalah jawaban-jawaban yang sering ia dengar. Bima sering melihat Nyi Roro menatapnya dengan tatapan aneh. Tatapan yang sulit diartikan. Ada kerinduan, kesedihan, dan mungkin sedikit penyesalan di sana. Seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan, namun tak pernah terucap. Bima juga sering mendengar Nyi Roro berbicara sendiri di perpustakaan, mengucapkan nama Kartika dan Bisma. Berulang kali, Bisma, nama itu terasa familiar. Tapi Bima tak bisa mengingatnya. Bima merasa ada misteri yang tersembunyi di balik dinding rumah megah ini, di balik sosok Nyi Roro yang selalu menyembunyikan perasaannya. Namun, ia terlalu sibuk dengan rasa sakitnya sendiri, terlalu tenggelam dalam penyesalan dan kebencian, untuk mencari tahu lebih dalam. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di kamarnya yang luas, membaca buku-buku yang ia temukan di rak, mencoba melarikan diri dari kenyataan pahit yang ia jalani. Setiap malam, Bima menulis di buku hariannya, mencurahkan segala keluh kesah, rasa frustrasi, dan kebenciannya pada Nyi Roro. Ia merasa terperangkap, seperti burung dalam sangkar emas, merindukan kebebasan yang telah ia korbankan, merindukan kehangatan cinta yang telah ia tinggalkan. Penjara emas ini, meskipun nyaman secara fisik, telah mengikis habis jiwanya. Rutinitas hambar Bima di rumah Nyi Roro terus berlanjut, membungkus hari-harinya dalam selimut kebosanan yang tebal. Setiap detik terasa panjang dan membosankan. Hanya diselingi kunjungan rutin ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya yang, syukurlah, semakin menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Kondisi ibunya yang membaik adalah satu-satunya pelipur lara di tengah kehampaan yang ia rasakan. Suatu sore, saat Nyi Roro sedang pergi untuk urusan pribadi yang entah apa, Bima merasakan dorongan aneh untuk menjelajahi rumah yang selama ini terasa begitu asing baginya. Ia merasa ada sesuatu yang tersembunyi, sebuah rahasia yang menunggu untuk diungkap. Langkah kakinya membawa ia menyusuri koridor-koridor panjang yang sunyi. Matanya mengagumi lukisan-lukisan kuno dengan bingkai emas yang tergantung di dinding dan perabotan antik yang megah memenuhi setiap sudut ruangan. Meskipun mewah, rumah itu terasa dingin, tak berjiwa. Rasa penasarannya yang membuncah, membimbingnya ke sebuah ruangan yang selama ini terkunci rapat. Sebuah ruangan yang jarang sekali Nyi Roro masuki. Pintu kayu berukir itu tampak kuno, dengan engsel yang sedikit berkarat, dengan kunci cadangan yang ia temukan secara tak sengaja di laci meja kerja Nyi Roro beberapa hari yang lalu. Bima membuka pintu itu perlahan. Suara engsel yang berderit memecah kesunyian. Debu tebal menutupi setiap benda di dalamnya. Seolah ruangan itu sudah lama tidak disentuh, tidak dihuni, seolah waktu berhenti di ambang pintunya. Di tengah ruangan, terdapat sebuah lemari tua yang diukir dengan detail rumit, menampilkan motif bunga dan sulur-sulur klasik. Bima mendekot, tangannya menyentuh ukiran pada lemari itu, merasakan setiap lekukan dan guratan kayunya yang halus. Tanpa sengaja, ujung jarinya menyentuh sebuah celah kecil yang nyaris tak terlihat.
Sebuah laci rahasia. Jantung Bima berdegup kencang, memompa darah dengan kecepatan yang tak biasa. Dengan hati-hati, ia menarik laci itu, dan di dalamnya, ia menemukan sebuah kotak kayu berukir indah. Terbuat dari kayu cendana, yang mengeluarkan aroma harum samar. Kotak itu terasa hangat di tangannya, seolah menyimpan sebuah rahasia besar. Sebuah cerita yang ingin diceritakan. Dengan rasa penasaran yang membuncah, Bima membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya, tersimpan sebuah buku harian tua yang bersampul kulit lusuh, beberapa foto usang yang telah pudar warnanya, dan sebuah kalung perak berliontin hati yang tampak antik. Bima mengambil buku harian itu. Bau kertas tua dan tinta yang memudar langsung menyergap indera penciumannya, membawanya kembali ke masa lalu yang jauh. Ia mulai membaca. Perlahan, setiap kata yang terukir di dalamnya. Awalnya, ia hanya membaca tentang kehidupan seorang gadis desa sederhana bernama Kartika, yang memiliki bakat luar biasa dalam meracik obat herbal. Ia membaca tentang perjuangan Kartika, mempelajari pengobatan tradisional dari seorang tabib tua yang bijaksana di lereng gunung. Setiap baris menceritakan dedikasi dan kerja keras Kartika. Lalu, di tengah halaman yang telah menguning, sebuah nama muncul, mencolok dan familiar. Bisma. Jantung Bima berdesir kencang. Bukankah itu nama kakeknya? Buku harian itu kemudian menceritakan kisah cinta yang mendalam antara Kartika dan Bisma. Sebuah kisah yang penuh dengan kehangatan, tawa, dan janji-janji masa depan yang indah. Sebuah kisah cinta yang harusnya abadi, namun terpisahkan oleh takdir. Bima membaca tentang bagaimana Kartika, dengan kejeniusannya, berhasil menemukan ramuan obat langka untuk penyakit yang sama dengan yang diderita ibunya. Sebuah ramuan yang kelak akan menyelamatkan banyak nyawa. Ia juga membaca tentang penolakan keluarga Bisma terhadap Kartika. Karena Kartika dianggap berasal dari kalangan biasa, tidak sederajat dengan keluarga Bisma yang terpandang. Sebuah kesalahpahaman besar, sebuah intrik yang menghancurkan impian mereka berdua, memaksa mereka berpisah dalam kepedihan. Bima terdiam. Matanya terpaku pada tulisan tangan Kartika yang rapi. Rasa benci yang selama ini ia pendam pada Nyi Roro perlahan mencair, digantikan oleh rasa terkejut dan kebingungan yang luar biasa. Apakah Nyi Roro adalah Kartika? Pertanyaan itu berputar cepat di benaknya, mengubah seluruh pandangannya tentang wanita itu, tentang pernikahan ini, dan tentang takdir yang telah membawanya ke titik ini. Cahaya samar dari masa lalu mulai menembus kegelapan, menerangi rahasia yang selama ini tertutup rapat. Bima terus membaca buku harian Kartika dengan saksama, seolah setiap lembar kertas adalah jendela menuju jiwa Nyi Roro yang selama ini tertutup rapat. Setiap halaman mengungkap lapisan-lapisan baru dari kehidupan wanita itu. Sebuah narasi yang penuh dengan kepedihan dan pengorbanan, jauh dari kesan misterius yang selama ini ia pahami. Ia membaca tentang perpisahan Kartika dengan Bisma yang begitu menyakitkan. Sebuah luka yang tak pernah tersembuhkan. Perpisahan itu, ternyata, dipicu oleh fitnah keji dan kesalahpahaman yang sengaja diciptakan oleh pihak ketiga yang iri, ingin melihat cinta mereka hancur. Kartika, dengan hati hancur berkeping-keping, terpaksa pergi dari desa, membawa serta ramuan obat penemuannya yang berharga, dan janji yang ia ukir dalam hati, suatu hari nanti, ia akan kembali. Bima menemukan katitan-katitan tentang perjalanan Kartika yang sulit. Bagaimana ia harus berjuang seorang diri di tengah dunia yang kejam. Ia membaca bagaimana Kartika, dengan tekad membara, mengembangkan ramuan obatnya, menyempurnakannya hingga menjadi obat yang mujarab. Akhirnya, buku harian itu menceritakan bagaimana ia berhasil mengumpulkan kekayaan yang luar biasa berkat obat penemuannya, yang terbukti sangat efektif, menyelamatkan banyak nyawa, dan membawa harapan bagi yang putus asa. Namun, di setiap tulisan tentang kesuksesannya, tersirat nada kesedihan mendalam, kerinduan abadi akan masa lalu yang tak bisa kembali, dan bayangan Bisma yang tak pernah lekang dari ingatannya. Ia juga menemukan sebuah surat lama yang terselip di antara halaman-halaman yang menguning. Surat itu adalah surat terakhir dari kakeknya, Bisma, kepada Kartika, yang tidak pernah terkirim, tidak pernah menemukan penerimanya. Dalam surat itu, Bisma mengungkapkan penyesalannya yang tak terhingga, cintanya yang abadi untuk Kartika, dan harapannya agar Kartika suatu hari bisa memaafkan keluarganya atas kesalahan masa lalu. Bisma juga menyebutkan
bahwa keluarga mereka jatuh miskin karena intrik bisnis yang tidak sehat, yang secara tidak langsung terkait dengan keputusan mereka untuk menolak Kartika di masa lalu. Sebuah karma yang pahit, sebuah konsekuensi dari kesalahpahaman yang begitu besar. Bima merasa dadanya sesak, seolah ada beban berat yang menghimpitnya. Ia baru menyadari betapa besar penderitaan yang dialami Nyi Roro selama bertahun-tahun. Wanita tua yang selama ini ia benci, ia sangka licik dan serakah, ternyata adalah Kartika, kekasih kakeknya, yang hidup dalam bayangan masa lalu yang kelam. Pernikahan ini, yang ia yakini sebagai bentuk keserakahan Nyi Roro, ternyata adalah sebuah upaya untuk menebus kesalahannya yang tak disengaja. Sebuah cara untuk memperbaiki kehancuran yang tak langsung ia sebabkan pada keluarga Bisma. Ia ingin memastikan Bima dan keluarganya mendapatkan kehidupan yang layak. Bahkan jika itu berarti mengorbankan perasaannya sendiri. Mengorbankan sisa hidupnya dalam bayangan masa lalu. Bima merasa sangat bersalah. Rasa penyesalan menggerogoti setiap sendi. Jiwanya atas prasangka buruk dan kebenciannya yang membabi buta. Ia merasa menjadi manusia paling bodoh di dunia. Telah menghakimi seseorang tanpa mengetahui kebenaran seutuhnya. Tanpa tahu beban berat yang dipikul wanita itu selama bertahun-tahun. Ia mengingat kembali tatapan aneh Nyi Roro yang sering ia lihat. Kata-kata yang sering ia dengar Nyi Roro ucapkan dalam bisikan. Kini semuanya masuk akal. Semuanya menemukan tempatnya. Nyi Roro mencintainya. Bukan sebagai suami, melainkan sebagai cucu dari cinta sejatinya. Sebagai penerus dari Bisma. Bima melihat foto-foto lama Kartika dan Bisma. Mereka terlihat begitu bahagia, begitu sirasi. Sebuah gambaran kebahagiaan yang sirna. Ia melihat kemiripan antara Kartika muda dalam foto itu dan Nyi Roro sekarang. Meskipun waktu telah mengukir banyak kerutan di wajahnya, dan kesedihan telah meninggalkan jejak mendalam di matanya, ia juga menemukan foto dirinya saat kecil, bersama ibu dan kakeknya, yang diselipkan di halaman terakhir buku harian, seolah Nyi Roro telah mengawasinya selama ini, mengawasinya tumbuh dewasa. Menunggunya datang Bima Menings, bukan tangisan kemarahan atau kesedihan, melainkan tangisan penyesalan dan pemahaman yang mendalam. Ia telah menghakimi Nyi Roro tanpa tahu kebenaran, tanpa tahu pengorbanan yang begitu besar yang telah wanita itu lakukan. Ia menyadari bahwa Nyi Roro, di balik persona misteriusnya, adalah wanita yang berhati emas, yang rela berkorban demi orang lain, bahkan demi keluarga yang pernah menyakitinya. Wanita yang ia sangka jahat itu adalah seorang malaikat penyelamat yang telah menanggung beban begitu lama. Setelah membaca seluruh buku harian Kartika dan memahami kebenaran pahit yang tersembunyi di dalamnya, pikiran Bima dipenuhi oleh badai emosi, rasa bersalah, penyesalan, dan juga sedikit harapan bergejolak di dadanya. Ia memutuskan untuk menghadapi Nyi Roro, tidak lagi dengan kebencian, melainkan dengan hati yang penuh keinginan untuk memahami dan memperbaiki. Ia menunggu di ruang tamu yang luas, jantungnya berdebar kencang, antara rasa takut akan reaksi Nyi Roro dan desakan kuat untuk mengungkapkan apa yang telah ia ketahui. Sore itu, suara derit gerbang depan mengumumkan kedatangan Nyi Roro. Bima berdiri tegak saat Nyi Roro melangkah masuk, dengan pakaian khasnya yang anggun, namun tetap misterius. Ada aura kesepian yang tak bisa lagi Bima abaikan. Ketika Nyi Roro berjalan melewati Bima, Bima memberanikan diri. Nyi Roro, atau haruskah aku memanggilmu Kartika? Tanya Bima. Suaranya parau, hampir berbisik, tangannya gemetar memegang buku harian tua itu. Nyi Roro terkejut, langkahnya terhenti. Mendadak, matanya yang biasanya tajam dan terkendali kini membelalak, ekspresi tenang yang selalu ia kenakan pecah, digantikan oleh keterkejutan dan sedikit ketakutan yang kentara. Ia menatap Bima, lalu beralih ke buku harian yang ada di tangan. Bima, seolah rahasia terbesarnya telah terbongkar, terkuak di hadapan orang yang paling tak ia duga. Bagaimana kau? Nyi Roro tergagap, wajahnya memucat, bibirnya bergetar. Bima tidak menunggu. Ia mulai menceritakan semua yang ia temukan. Setiap detail dari buku harian itu, setiap pengorbanan yang Kartika lakukan, setiap kepedihan yang ia alami. Ia mengungkapkan rasa penyesalannya yang mendalam, meminta maaf atas segala prasangka buruk, atas kebencian yang ia pendam selama ini. Ia mengaku betapa bodohnya ia telah menilai Nyi Roro hanya dari kulitnya, tanpa tahu dalamnya luka yang ada. Saat Bima berbicara, air mata mulai menetes di pipi Nyi Roro. Pertama kalinya Bima melihat wanita itu menunjukkan emosi yang begitu tulus.
Begitu rapuh, dinding yang selama ini ia bangun di sekeliling hatinya runtuh perlahan. Nyi Roro kemudian mulai berbicara. Suaranya serak dan bergetar, menceritakan masa lalunya dari sudut pandangnya. Ia menceritakan bagaimana ia harus berjuang seorang diri setelah perpisahan menyakitkan dengan Bisma. Bagaimana ia berusaha untuk melupakan cinta pertamanya, namun tak pernah bisa. Bisma, sang kakek Bima, adalah cinta sejati yang tak pernah mati dalam hatinya. Ia mengakui bahwa kekayaannya memang hasil dari penemuannya. Ramuan obat ajaib yang kini menyelamatkan Ibu Bima, ramuan itu adalah satu-satunya warisan nyata dari masa lalunya yang bahagia sekaligus pahit. Ia juga mengakui bahwa pernikahan dengan Bima adalah bentuk penebusan, bukan hanya untuk membayar kesalahan keluarga Bisma, yang secara tidak langsung menyebabkan mereka jatuh miskin, tapi juga untuk memastikan keturunan Bisma, yaitu Bima, mendapatkan kehidupan yang layak dan kebahagiaan yang pantas ia dapatkan. Nyi Roro bahkan mengungkapkan bahwa ia telah lama mengawasi Bima dan keluarganya, melihat perjuangan mereka yang getir, dan merasa terpanggil untuk membantu. Lebih mengejutkan lagi, ia mengaku bahwa ia tahu tentang hubungan Bima dengan Sari, dan secara diam-diam mendukung mereka. "Aku tahu ini berat bagimu, Bima," ujar Nyi Roro. Suaranya bergetar penuh penyesalan. "Tapi aku hanya ingin menebus kesalahanku, memastikan kau dan ibumu bahagia. Bisma adalah cinta pertamaku, dan melihatmu, aku merasa seperti melihat dirinya kembali. Kau memiliki semangat dan kebaikan hatinya." Bima mendengarkan setiap kata Nyi Roro, hatinya semakin luluh. Ia menyadari betapa besar pengorbanan wanita ini. Ia tidak hanya mengorbankan kebahagiaannya sendiri, tetapi juga hidup dalam bayangan masa lalu yang menyakitkan demi orang lain. Terjadi sebuah momen yang penuh emosi, di mana air mata dan penyesalan berbaur. Bima mendekat, memeluk Nyi Roro erat, bukan sebagai suami, melainkan sebagai cucu yang akhirnya memahami neneknya, yang baru ia temukan. Nyi Roro balas memeluknya erat, seolah memeluk Bisma yang telah lama ia rindukan. Seolah semua beban yang ia pikul selama puluhan tahun, akhirnya terangkat. Semua tembok yang selama ini mengelilingi Nyi Roro runtuh, memperlihatkan seorang wanita yang rapuh, penuh cinta, dan telah banyak berkorban. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka berbicara panjang lebar, tidak lagi sebagai suami istri yang dipaksa, melainkan sebagai dua jiwa yang akhirnya menemukan pemahaman dan koneksi yang mendalam. Nyi Roro menceritakan semua detail tentang ramuan obatnya, tentang bagaimana ia merawatnya dengan hati-hati selama bertahun-tahun, dan bagaimana ia tahu bahwa ramuan itu adalah kunci kesembuhan ibu. Bima, ia juga menjelaskan bagaimana ia mendapatkan kekayaannya, bukan dari warisan, melainkan dari kerja keras dan kejeniusannya dalam mengembangkan ramuan obat tersebut menjadi skala yang lebih besar, membantu ribuan orang yang membutuhkan. Bima menyadari, Nyi Roro bukanlah wanita licik yang ia kira, melainkan seorang tabib yang brilian dan berhati mulia, yang hanya ingin menebus masa lalu dan menyebarkan kebaikan. Setelah malam pengakuan yang emosional itu, hubungan Bima dan Nyi Roro berubah drastis. Tidak ada lagi dinding dingin yang memisahkan mereka. Tidak ada lagi kecurigaan yang menusuk. Bima mulai melihat Nyi Roro sebagai seorang wanita tua yang bijaksana, penuh kasih, dan syarat akan pengalaman hidup yang tak terbayangkan. Ia merasa seperti menemukan seorang nenek yang telah lama hilang, seorang kerabat jiwa yang selama ini tersembunyi. Nyi Roro pun tampak lebih tenang dan damai. Beban berat yang selama ini ia pikul seorang diri, rahasia yang ia simpan rapat-rapat, akhirnya terangkat. Senyumnya, yang dulu tipis dan sulit diartikan, kini lebih sering terlihat tulus dan hangat. Ia sering berbagi cerita tentang masa mudanya, tentang Bisma, kakek Bima, dan tentang bagaimana ia berjuang di dunia yang keras setelah perpisahan menyakitkan itu. Bima mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan setiap emosi dalam kisah-kisah itu, seolah ia ikut merasakan kepedihan dan kekuatan Nyi Roro di tengah kelegaan yang mulai menyelimuti. Bima juga merasakan sebuah kegelisahan hati Niamese, milik Sari, dan ia tidak ingin Nyi Roro terus berkorban untuknya. Ia tahu bahwa pernikahan ini, meskipun sekarang dilandasi pemahaman, tidak bisa terus berlanjut selamanya. Ia ingin kebahagiaan sejati untuk Nyi Roro, bukan hanya kedamaian yang didapat dari pengorbanan. Nyi Roro, seolah membaca pikiran Bima yang bergejolak, tersenyum lembut. "Aku tahu apa yang kau pikirkan, nak," ucap Nyi Roro suatu sore, saat mereka duduk di teras menghadap kebun bunga yang indah. Udara dipenuhi aroma melati dan kenanga,
seolah menjadi saksi percakapan penting ini. Aku tidak pernah berniat mengikatmu selamanya. Pernikahan ini hanyalah sebuah jembatan, sebuah cara bagiku untuk membantumu, untuk menebus masa lalu. Kebahagiaanmu adalah prioritas bagiku. Bima terkejut. Tapi, bagaimana denganmu, Nyi Roro? Setelah semua ini, Nyi Roro menatapnya dengan pandangan penuh pengertian. Matanya yang tua memancarkan kebijaksanaan. Aku sudah hidup cukup lama dengan penyesalan, Bima. Sekarang, saatnya aku menemukan kedamaian sejati. Aku telah melihatmu dan Sari. Kalian berdua memiliki cinta yang tulus dan murni. Dan aku tidak ingin menjadi penghalang bagi kebahagiaan kalian. Nyi Roro kemudian mengungkapkan sebuah rencana yang telah ia siapkan jauh-jauh hari. Sebuah rencana yang telah ia pertimbangkan matang-matang sejak lama. Ia telah mempersiapkan segala dokumen yang diperlukan untuk membatalkan pernikahan mereka secara hukum. Setelah Ibu Bima benar-benar sembuh dan kondisinya stabil, ia juga telah menyiapkan warisan untuk Bima, sebagian besar kekayaannya, dengan satu syarat penting. Bima harus menggunakan sebagian dari warisan itu untuk mendirikan sebuah klinik pengobatan gratis bagi masyarakat miskin, sebagai bentuk kelanjutan niat baiknya di masa lalu, dan sebagai penghormatan kepada kakek Bima, Bisma, yang selalu peduli pada sesama. Bima merasa terharu hingga meneteskan air mata. Nyi Roro benar-benar telah memikirkan semuanya, bahkan detail terkecil untuk masa depan Bima dan kebahagiaannya. Dan Sari, lanjut Nyi Roro, suaranya melembut. Dia adalah gadis yang baik. Aku yakin dia akan mengerti. Berikan dia buku harian ini, dan katakan padanya bahwa aku meminta maaf atas semua rasa sakit yang aku timbulkan. Bima memeluk Nyi Roro erat. Perasaan yang tadinya benci kini berganti menjadi rasa hormat yang mendalam, kagum, dan cinta tulus layaknya seorang cucu kepada neneknya sendiri. Ia berjanji akan memenuhi semua keinginan Nyi Roro. Ia akan menjaga amanah ini dengan sepenuh hati. Akhirnya, berita bahagia itu datang. Ibu Bima dinyatakan sembuh total oleh dokter. Sebuah pesta kecil diadakan di rumah Nyi Roro untuk merayakan kesembuhan itu. Suasana haru dan bahagia menyelimuti ruangan. Ibu Bima, yang kini bisa tersenyum ceria dan bercanda, adalah bukti nyata dari pengorbanan Bima dan kebaikan Nyi Roro. Bima menatap ibunya yang sehat, dan ia tahu semua pengorbanannya tidak sia-sia. Di tengah keramaian, Bima melihat Sari berdiri di sudut ruangan. Matanya memancarkan kerinduan. Ia menghampiri Sari, dan untuk pertama kalinya, ia bisa tersenyum tulus di hadapan Sari. Sebuah senyum yang bebas dari beban dan kepura-puraan. Ia tahu, setelah semua ini, mereka akan bisa memulai kembali. Dengan fondasi yang lebih kuat, dan dengan restu yang tak terduga dari Nyi Roro, konflik batin Bima telah mencapai puncaknya dan menemukan resolusi. Setelah Ibu Bima benar-benar pulih, cahaya baru menyinari kehidupan mereka. Proses pembatalan pernikahan Bima dan Nyi Roro berlangsung sesuai rencana. Nyi Roro menangani semuanya dengan tenang dan profesional, seolah ini adalah hal yang sudah ia persiapkan sejak lama. Setiap detailnya telah diatur rapi dalam benaknya. Bima merasakan campuran lega dan kesedihan yang aneh. Lega karena ia kini bebas, namun sedih karena harus berpisah dengan Nyi Roro, wanita yang telah memberinya begitu banyak pelajaran hidup, yang telah mengubah pandangannya tentang cinta dan pengorbanan. Dengan hati-hati, Bima menjelaskan seluruh cerita kepada Sari. Ia menunjukkan buku harian Nyi Roro yang telah menguning, menceritakan setiap detail dari kisah cinta Kartika dan Bisma yang memilukan, serta pengorbanan tulus Nyi Roro. Sari mendengarkan dengan seksama, air mata membasahi pipinya. Ia memeluk Bima erat, merasakan betapa berat beban yang telah dipikul Bima selama ini. Sorry, memahami, dan ia memaafkan. Hubungan mereka, yang sempat retak dan hampir hancur, kini perlahan kembali pulih, bahkan lebih kuat dari sebelumnya, dibangun. Di atas fondasi kejujuran dan pengertian yang mendalam, Bima dan Sari mulai membangun kembali impian mereka yang sempat terkubur. Dengan warisan dari Nyi Roro, mereka tidak hanya bisa hidup layak, tetapi juga mewujudkan amanah mulia Nyi Roro, mendirikan sebuah klinik pengobatan gratis di desa mereka. Mereka menamai klinik itu Klinik Kartika, sebuah nama yang syarat makna. Sebagai penghormatan abadi atas kebaikan dan pengorbanan Nyi Roro, klinik itu bukan hanya bangunan, melainkan sebuah monumen hidup dari kebaikan hati. Seorang wanita, Bima mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk mengelola klinik, memastikan setiap orang miskin di desa
tanpa memandang status atau latar belakang, bisa mendapatkan akses kesehatan yang layak dan pengobatan yang diperlukan. Ia belajar banyak tentang manajemen, tentang bagaimana melayani masyarakat, dengan hati, Sari, dengan bakatnya dalam merawat dan sifatnya yang penyayang, menjadi asisten yang tak tergantikan. Ia merawat pasien dengan sentuhan lembut, memberikan semangat dan harapan. Mereka bekerja keras, bahu-membahu, mewujudkan impian yang dulu terasa mustahil. Kini menjadi kenyataan yang bermanfaat bagi banyak orang. Nyi Roro, setelah menyerahkan semua warisannya dan memastikan klinik berjalan dengan baik, menghilang. Ia tidak pamit secara langsung, tidak meninggalkan jejak yang bisa dilacak. Bima dan Sari hanya menemukan sebuah surat singkat di meja kerjanya, sebuah pesan perpisahan yang tulus, dan doa untuk kebahagiaan mereka. Nyi Roro berpesan agar mereka menjalani hidup dengan penuh kasih dan selalu membantu sesama. Menjaga api kebaikan tetap menyala. Ia telah menyelesaikan misinya. Dan kini, saatnya ia menemukan jalan sendiri. Bima dan Sari merindukan Nyi Roro. Namun mereka tahu, Nyi Roro telah menemukan kedamaian yang ia cari. Setiap pasien yang sembuh di klinik Kartika adalah bukti nyata dari kebaikan hati Nyi Roro, dari pengorbanannya yang tulus. Kelly warga Bima, yang dulu hidup dalam kemiskinan dan penderitaan, kini menjadi contoh bagi banyak orang di desa. Menjadi pilar kebaikan yang menginspirasi. Ibu Bima, yang sehat dan bugar, selalu menceritakan kisah kebaikan Nyi Roro kepada siapapun yang ia temui. Memastikan nama Nyi Roro selalu dikenang sebagai pahlawan bagi keluarga mereka dan masyarakat. Hidup baru mereka kini diisi dengan tujuan yang lebih besar dan hati yang lebih damai. Beberapa tahun telah berlalu sejak klinik Kartika berdiri. Waktu telah mengukir jejaknya. Namun semangat kebaikan yang ditanamkan Nyi Roro tak pernah pudar. Klinik itu telah berkembang pesat, bukan lagi sekadar bangunan kecil, melainkan sebuah pusat kesehatan yang sangat diandalkan oleh masyarakat luas. Antrean pasien tak pernah sepi, dan senyum syukur terpancar dari setiap wajah yang keluar dari sana. Bima dan Sari hidup bahagia. Sebuah kebahagiaan yang dibangun di atas fondasi pengertian, pengorbanan, dan cinta tulus. Mereka dikaruniai seorang putri kecil yang ceria, penuh tawa, dan berparas cantik. Dengan hati penuh cinta dan rasa hormat yang tak terhingga kepada wanita yang telah mengubah jalan hidup mereka. Bima dan Sari sepakat menamai putri mereka Kartika, sebuah nama yang bukan hanya indah, tetapi juga syarat makna, sebagai tanda cinta dan penghormatan mereka kepada Nyi Roro. Setiap kali mereka memanggil nama putri mereka, kenangan akan kebaikan Nyi Roro kembali hadir, hangat dan menyentuh. Suatu hari yang tenang, sepucuk surat tiba di alamat klinik Kartika. Surat itu berasal dari sebuah biara terpencil di pegunungan, jauh di pedalaman, di tempat yang belum pernah Bima atau Sari kunjungi. Bima dan Sari membuka surat itu dengan perasaan penasaran yang memuncak. Isinya singkat, namun begitu menyentuh. Di dalamnya, terdapat sebuah foto usang. Foto itu menunjukkan seorang wanita tua, berjubah sederhana. Bukan lagi kebaya sutra mewah, atau perhiasan mencolok. Wajahnya dipenuhi kerutan. Namun sorot matanya memancarkan kedamaian dan kebahagiaan yang tak terhingga. Ia sedang tersenyum lembut, sambil merangkul beberapa anak yatim piatu, yang terlihat gembira dalam dekapannya. Wanita itu adalah Nyi Roro Kartika. Surat dari biara menjelaskan bahwa Nyi Roro telah hidup di sana selama bertahun-tahun, mendedikasikan sisa hidupnya untuk merawat anak-anak yatim dan membantu masyarakat sekitar biara yang serba kekurangan. Ia tidak pernah sakit, tidak pernah merasa sedih. Ia telah menemukan kedamaian batin sejati yang selama ini ia cari setelah semua pengorbanannya. Surat itu melanjutkan bahwa Nyi Roro telah menghembuskan napas terakhirnya dalam tidur dengan senyum. Damai masih terukir di wajahnya. Biara itu menulis surat ini untuk memberitahukan bahwa amanah yang Nyi Roro titipkan pada mereka untuk mengirimkan surat ini setelah kematiannya telah terlaksana. Bima dan Sari menatap foto itu. Air mata haru mengalir di pipi mereka. Mereka akhirnya menyadari bahwa Nyi Roro bukanlah sosok yang mereka kira di awal. Ia bukan janda tua yang licik, serakah, atau haus kekuasaan. Ia adalah seorang wanita yang mencintai dengan tulus, bahkan hingga akhir hayatnya. Ia memilih kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaannya sendiri, dan menemukan makna sejati dalam pengabdian. Kisah cinta tragisnya dengan kakek Bima, penderitaan yang ia alami setelah perpisahan itu,
telah membentuknya menjadi pribadi yang luar biasa. Ia tidak membiarkan masa lalu membelenggunya dalam dendam, melainkan mengubahnya menjadi kekuatan untuk berbuat kebaikan, untuk menyebarkan cahaya di tengah kegelapan. Bima memeluk putrinya, Kartika, erat. Ia tahu bahwa nama yang ia berikan pada putrinya adalah simbol dari warisan kebaikan dan pengorbanan yang tak ternilai harganya. Mereka akan terus melanjutkan perjuangan Nyi Roro, menyebarkan kebaikan dan membantu sesama, agar nama Kartika, sang tabib berhati mulia, selalu dikenang selamanya. Bima dan Sari tahu, meskipun Nyi Roro telah tiada di dunia ini, semangat dan kebaikannya akan selalu hidup dalam setiap denyut nadi klinik Kartika, dalam setiap senyuman pasien yang sembuh, dan dalam hati mereka untuk selama-lamanya.